Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizfa Rahmawati Fajrin. Saya di sini akan sedikit memaparkan mengenai hal-hal yang saya temukan, yaitu terkait teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu disiplin kerja. Menurut Sumadinata tahun 2018, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran serta kesediaan seseorang agar menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu perusahaan. Menurut Mangkunegara tahun 2020, ada beberapa teknik pelaksanaan disiplin kerja yang dapat dilakukan untuk melaksanakan disiplin kerja pegawai. Yang pertama yaitu ada teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin, di mana tindakan ini tindakan perbaikan sedini mungkin, terlebih ditujukan kepada pegawai baru atau pegawai lama yang baru saja dipindah dari bagian lain. Sebagai contoh, misal ada seseorang yang asalnya bekerja di bagian B dipindah akhirnya ke bagian A, atau ada pegawai baru yang baru saja diterima untuk melaksanakan pekerjaan bagian A. Sebaiknya diberikan masa percobaan atau adaptasi dan perlu adanya pengawasan yang lebih. Jika di masa percobaan pegawai tersebut melakukan kesalahan, maka manajer harus segera melakukan perbaikan atas tindakan pegawai tersebut. Jangan menunggu sampai dengan masa percobaan itu selesai. Yang kedua yaitu ada teknik disiplin pencegahan yang efektif. Dengan teknik ini, manajer melakukan cara-cara yang dapat digunakan sebagai pencegahan terhadap tindakan yang melanggar disiplin. Cara-cara tersebut misalnya dengan mengadakan program-program pelatihan khusus di setiap tingkatan manajemen. Manajer membentuk kelompok-kelompok yang nantinya dihadapkan pada persoalan-persoalan yang khas yang telah dialami pada masa lampau. Tujuan lain dari konferensi-konferensi kelompok ini yaitu untuk meningkatkan keakraban manajer dengan kebijakan sekarang dan untuk bertukar pikiran mengenai bagaimana menggunakan disiplin pencegahan secara efektif, bukan disiplin dengan hukuman. Yang ketiga yaitu ada teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri. Teknik disiplin yang paling penting dipelajari adalah teknik mendisiplinkan diri. Disiplin diri yaitu usaha seseorang untuk mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang tidak mereka senangi dan usaha seseorang untuk mengatasi ketidaksenangan itu. Sebagai contoh yaitu belajar menerima orang yang tidak disukai dan mengerjakan pekerjaan yang tidak disenangi. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan disiplin diri yaitu dengan tidak mudah tersinggung atau marah jika seseorang mengkritik. Yang keempat yaitu ada teknik disiplin inventory penyelia. Teknik disiplin inventory penyelia ini mengandalkan alat ukur untuk menentukan perlunya pelatihan manajemen dalam bidang disiplin. Alat tersebut bernama Supervisory Inventory on Discipline. Manfaatnya yaitu memberikan pengetahuan pada seorang manajer tentang kesadaran dan pemahaman manajer tentang bidang-bidang kritis dalam disiplin. Seperti sebab-sebab terjadinya masalah dalam disiplin, komunikasi, prinsip, dan konsepsi tentang disiplin, proses penentuan hukum, pembuatan kaidah, dan pengambilan keputusan tindakan kedisiplinan. Setelah itu, manajer dapat melakukan penyuluhan tentang alat kedisiplinan. Setelah itu, manajer dapat melakukan penyuluhan tentang alat tersebut ke bawahannya. Dengan alat tersebut, manajer dan bawahannya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam alat tersebut. Dan selanjutnya, manajer dan bawahannya mendiskusikan perbedaan pendapat tentang jawaban mereka. Diskusi tentang jawaban tersebut merupakan dapat memperkaya gagasan dan memperluas pengetahuan seseorang dalam menerapkan disiplin. Yang kelima yaitu ada teknik disiplin menegur pegawai primadona. Pegawai primadona di sini dimaksudkan adalah pegawai yang paling menonjol dari pegawai lainnya. Menonjol dalam hal ini bukan karena prestasinya. Misalnya, pegawai tersebut memiliki hubungan darah dengan pemimpin instansi, atau pegawai tersebut merasa lebih pandai, merasa sangat diperlukan, dan merasa lebih baik dari yang lain. Maka, pegawai tersebut harus ditegur dan manajer harus menemukan sebab-sebab pegawai tersebut menunjukkan perilaku demikian. Tujuan pegawai tersebut ditegur yaitu agar menjadi pegawai yang lebih baik dan teratur. Jangan sampai tim rusak hanya gara-gara satu pegawai yang merasa menonjol tersebut. Yang keenam yaitu ada teknik disiplin menimbulkan kesadaran diri.
Teknik ini bertujuan untuk memberikan teguran secara lunak kepada bawahan jika bawahan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dalam hal ini, seorang atasan dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat meminta pendapat kepada bawahan perlu atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan, dan hindarkan untuk memberikan pertanyaan langsung yang bersifat menuduh. Sebagai contoh, ada seorang office boy yang membantu mengerjakan keuangan perusahaan semisal. Sebaiknya seorang atasan tidak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menuduh, seperti ada tujuan apa di balik kamu membantu keuangan perusahaan, misal pembukuan keuangan perusahaan misal. Tapi lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menanyakan pendapat. Seperti apakah berhak seorang office boy membantu mengerjakan keuangan perusahaan. Nah, di situ seorang office boy tersebut akan berpikir apakah dia berhak atau tidak untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan di ranahnya atau bukan job desk-nya. Yang terakhir yaitu ada teknik sandwich. Teknik ini terdiri dari teguran lisan secara langsung, diikuti ucapan syukur dan persetujuan, dan diakhiri dengan peringatan yang lunak. Sehingga diibaratkan seperti sandwich, yaitu ada ucap syukur yang diselipkan di antara dua teguran yang semua dilakukan pada saat itu juga. Mungkin sebagai contoh, kita akan menegur teman kita yang mencoba membantu kita, tapi kita kurang setuju dengan apa yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan. Mungkin bisa dilontarkan kata-kata seperti ini. Terima kasih ya, Anda sudah mencoba membantu saya, tapi mohon maaf sebelumnya, saya kurang setuju dengan tindakan yang Anda lakukan. Mungkin lain kali bisa konfirmasi terlebih dahulu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.